Tapi apakah kalau cuma technical rebound kita nggak bisa cuan? Ya jawabannya juga tidak. Ketika technical rebound kita mengambil di posisi yang pas, teman-teman juga bisa merasakan cuannya juga. Meskipun itu hanya technical rebound untuk menuju ke bawah lagi. Teman-teman ngambil secondary trendnya aja. Gitu. Iya, itu kalau dari sisi teknikal, tapi kalau dari sisi fundamental mungkin saya tambahin sedikit, belum, kalau kita bicara soal bank digital ya kok belum ada yang bisa mengukur seberapa cepat mereka akan berlari, karena kan ya rata-rata laporan keuangannya juga belum keluar. Ada beberapa sih yang sudah keluar sebenarnya kuartal pertama dan cukup positif juga. Tapi yang perlu diperhatikan juga untuk bank digital itu adalah bagaimana mereka membangun ekosistem supaya Ya, dan juga ya kinerja keuangan mereka juga bisa moncer gitu. Jadi itu juga perlu diperhatikan ya buat teman-teman. Oke, kita naikkan lagi. Ini ada yang bertanya, saya naikkan satu tapi saya langsung gabung. Oke, ini SCMA. Ada juga yang bertanya MTK kok. Nah, gimana nih SCMA oke. sama Oke. SCMA itu sebenarnya kalau saya tidak salah ingat ya, itu sudah tertahan di supportnya kalau nggak salah. Memang supportnya agak jauh ya, masih agak jauh dari sekarang. Cuma memang SCMA ini belum terlalu banyak sentimen yang bisa membantu gitu ya untuk mengerek harganya SCMA ini. Meskipun istilahnya mungkin earningnya bagus, mungkin menjadi provider Piala World Cup gitu ya, istilahnya jadi digital providernya, cuma masih belum bantu mengangkat gitu ya dari SCMA ini. Jadi teman-teman mungkin yang mau cicil beli, menurut saya boleh, tapi perhatikan juga support terakhirnya di mana. Dan teman-teman harus pertimbangkan resikonya ketika dia jebol ke bawah, istilahnya berapa persen. Dan teman-teman harus alokasikan dengan baik banget gitu ya, alokasi masuknya gimana, gitu sih. Oke, oh, itu dia untuk jawaban SMA dan juga MTK. Mas Kevin C baru live. Ya, tapi kita nggak menggoreng sahamnya di sini ya. Kita masuk dulu ke saham sektor pertambangan. MDKA, terus juga ada yang bertanya PTBA nih. Gimana nih? Oke. Oke, kalau kita bicara soal MDKA, hari ini larinya cukup kenceng ya, meskipun tutupannya memang agak turun gitu ya, plusnya cuma sekitar 4,84%. MDKA cukup menarik ya, di mana dia cukup konsolidasi cukup lama dan memang kalau kita lihat dari time frame yang agak kecil gitu ya, kita ngelihat memang ada resisten di level ini. Jadi ya memang ada potensi memang dia setelah menyentuh ini terjadi penurunan dan memang terjadi gitu ya, hasilnya plusnya banyak jadi plusnya berkurang. Tapi MDKA so far view-nya masih cukup baik. Kalau kita ngomong PTBA juga, PTBA itu terdorong oleh earnings-nya dia ya yang luar biasa naiknya. Nah, otomatis kalau kita bicara soal PTBA, maka teman-teman harus perhatikan bahwa ada istilahnya sell on news gitu ya. Ketika newsnya keluar, orang-orang cenderung sell karena naik gitu ya. Jadi ketika naik ya orang cenderung kurangi posisi. Jadi seperti itu sih. Hmm. Oke, seperti itu untuk view PTBA dan juga MDKA dari kacamata Ko Arvin. Saya naikkan lagi pertanyaan yang sudah banyak banget nih. Oke, ini aja nih. Kita masih bahas-bahas soal pertambangan. Ini soal coal nih. Apakah masih akan tetap bullish nih sampai akhir tahun? Gimana nih pandangannya Ko Arvin? Oke, kalau kita ngomong apakah saham coal akan tetap bullish, saya masih cukup confident untuk sampai saat ini karena memang perang Rusia dan Ukraina juga belum selesai gitu ya, dan even kayak Rusia pun masih di-ban gitu ya untuk ekspor coal-nya. Nah, at least kalau misalnya pun dia turun gitu ya coal-nya, saya rasa nggak akan terlalu signifikan. Asal memang supply batu baranya tetap terbatas seperti saat ini. Kalau suplai batu baranya tetap terbatas sampai saat ini gitu ya, maka harga akan cenderung stabil, malah cenderung naik. Tinggal gimana perusahaan batu bara meningkatkan kapasitas produksinya supaya earningnya makin lama makin tinggi gitu ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan perusahaan mana yang punya istilahnya reserve yang banyak dan memang penjualannya mungkin ke luar negeri. Ini yang menjadi penting gitu sih. Kalau pertambangan utamanya mungkin coal dan beberapa emiten-emiten tambang lainnya, Ko Arvin favorit nggak sih untuk memperhatikan di akhir-akhir ini? Oke, justru ini adalah kesempatan untuk ngambil sebenarnya, bukan pada saat rally. Jadi ketika pada saat Mhm. rally ya sudah kita menahan diri supaya kita nggak FOMO gitu ya. Nah ini kan sekarang waktunya koreksi dan banyak orang-orang yang justru mengejar harga gitu ya, naik 20%, 30% mereka udah
masih ngejar gitu ya. Kalau saya pribadi saya nggak pernah ngejar, saya tunggu koreksinya aja. Ketika tunggu koreksi terjadi reversal pattern baru saya masuk. Jadi ini sebenarnya justru yang menarik buat sektor-sektor pertambangan. Meskipun kemarin sempat dibawa turun dulu gitu ya, teman-teman, istilahnya sekarang waktunya sebenarnya menurut saya untuk akumulasi lagi gitu. Hmm, bener banget. Apalagi kalau kita lihat beberapa emiten pertambangan secara teknikal udah tergambar dengan jelas level-level supportnya ya, Koya, dan juga level resistannya. Jadi tinggal menentukan aja titik belinya mau di mana gitu ya. Apa break on resistnya atau justru mengoleksi ketika memang berada di fase-fase supportnya. Kita lihat lagi, nih banyak banget yang bertanya. Oke, saya naikkan satu dulu. Sektor CPO gimana nih pandangannya, kok? Oke, kalau kita bicara soal sektor CPO, memang CPO ini buat saya justru sangat menarik gitu ya untuk CPO ini, karena memang kalau kita bilang sektor CPO itu, saya sudah memprediksi dari awal bahwa CPO sooner or later akan dibuka oleh Pak Jokowi, karena ini berhubungan banget dengan ekonomi Indonesia. Karena kalau teman-teman tahu, CPO itu menyumbang 15% dari GDP kita. Nah, kalau misalnya ini di stop, maka ada kemungkinan terjadi defisit gitu ya, defisit neraca perdagangan yang menyebabkan US dollar kita bisa naik signifikan. Nah, kalau kita bilang dan ini kan sudah pernah terjadi waktu coal di ban ya, ketika coal di ban ternyata 1 bulan kemudian dibuka lagi. Nah, CPO juga sama. Ketika 1 bulan, saya ngasih estimasi mungkin ke beberapa teman gitu ya. Saya sudah bilang 1 bulan lagi mungkin CPO akan buka, dan ternyata memang dibuka gitu ya. Meskipun terjadi banyak drama gitu ya, buka tutup gitu ya. Tapi at least dibuka juga akhirnya. Nah, ini sebenarnya sudah bisa diprediksi dan menurut saya CPO masih cukup cerah untuk prospeknya, karena ini berkaitan dengan komoditas dan harganya masih naik gitu. Hmm. Ada yang komen-komen GZZO, GZCO, oke. Disclaimer on. Kalau ada Iya. yang komen gitu atau mungkin ada kode emiten yang kita sebut, itu kita disclaimer on lagi buat teman-teman. Jangan lupa untuk dianalisa kembali ya buat teman-teman. Oke, kita nanti ini mana ya? Oke, banyak banget. Oke, ini saya naikin dulu nih. Menurut Ko Arvin, apakah suatu gap pasti akan tertutup? Oh, ini mungkin ngomong teknikal juga. Biasanya kan, kok kalau gapnya itu banyak banget, ada yang bilang, oh kalau koreksi bakal nutup gap dulu. Atau enggak kalau misalnya, ya seperti itu sih sebenarnya. Oke, kalau gap itu sebenarnya belum tentu ditutup ya, belum tentu. Misalnya contoh teman-teman, misalnya gapnya gap up terus volumenya tinggi. Biasanya kalaupun ditutup, mungkin jangka waktunya agak panjang, nggak sebentar. Tapi kalau gapnya mungkin dengan volumenya kecil, biasanya dia akan ditutup biasanya dalam waktu dekat. Tapi apakah gap pasti ditutup atau tidak? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Bisa aja gap itu nggak ditutup gitu. Oke, oke, bisa aja gap nggak ditutup ya teman-teman ya. Jadi memang perlu diperhatikan lagi. Saya angkat lagi, banyak banget nih pertanyaan. Ayo kalau mau bertanya saya persilahkan, boleh. Ini kok minta view GoTo relate seperti Bevin, Mari, dan kawan-kawan. Gimana nih kok? Oke, kalau kita bicara soal Goto, memang beberapa hari terakhir ini cukup signifikan ya rally-nya gitu. Kalau Goto pribadi, sebenarnya saya suka sama perusahaannya. Secara Gotonya saya suka, fundamentalnya. Sebenarnya kita nggak bicara rasio keuangan, tapi secara prospek itu bagus banget untuk Goto ya. Jadi kalau saya pribadi suka gitu ya dengan mikro perusahaannya saya suka. Bukan karena rasio keuangannya, tapi karena memang fundamentalnya. Jadi kalau kita bilang Goto, apakah saya misalnya tertarik gitu ya untuk beli? Mungkin saya tertarik, tapi tidak di harga sekarang. Mungkin saya akan cari koreksinya baru saya masuk. Mungkin itu. Kalau yang lain gitu ya, Bevin, Mari, dan kawan-kawan, mungkin teman-teman harus lihat satu adalah sentimennya. Apakah masih ada sentimen ke depan atau ada plan ke depan dari Mari, Bevin, dan teman-temannya? Atau mungkin dia teknikalnya gitu ya, teknikalnya masih bagus apa enggak, gitu aja sih. Oke, gitu ya teman-teman dari Happy Joy. Semoga terjawab pertanyaannya. Saya angkat lagi pertanyaannya sebelum, oh banyak banget nih. Oke, nih satu nih kok. MTEL ada isu apa ya kok dalam beberapa hari ini dibuang asing sampai turun banyak? Oke, kalau kita ngomong Mitra Tel, itu kan perusahaan tower ya. Kalau kita bicara perusahaan tower,
itu maka perusahaan tower itu kan sangat terdampak banget sama suku bunga. Kalau suku bunganya naik, utangnya dia gede, otomatis beban keuangannya makin besar, efek sama net profitnya. Nah, mungkin itu ada salah satu alasan kenapa asing membuang gitu ya saham Mitratel. Tapi kita harus perhatikan apakah ketika asing buang itu pasti turun? Jawabannya juga tidak. Teman-teman harus perhatikan juga broker summary-nya siapa yang nampung dan sebagainya. Itu banyak fase analisanya. Cuma analisa dasar saya adalah kalau misalnya suku bunga naik itu cukup terdampak gitu ya perusahaan tower-toweran, terutama perusahaan tower-toweran yang tidak punya story gitu ya, tidak punya story mungkin merger acquisition atau yang lain-lain. Kecuali perusahaan tower yang memang ada sentimen gitu ya, mau diakuisisi siapa, nah itu mungkin akan lain ceritanya. Cuma kalau misalnya dia tidak ada story akuisisi dan sebagainya, mungkin akan cenderung terdampak negatif dari naiknya suku bunga gitu sih. Oke, saya naikin lagi ke temennya tower-toweran adalah telco-telcoan, XCL, gimana nih? Yeah. Oke, kalau kita bicara soal Excel, Excel tuh sebenarnya cukup menarik ya. Waktu sempat dia rally cukup kenceng, waktu itu nggak cuma Excel ya, waktu itu ISAT juga sama. Jadi dua emiten ini memang Excel dan ISAT itu naiknya cukup kenceng. Dan ini sebenarnya adalah fase koreksi dari Excel dan ISAT tersebut, karena dia rally-nya sudah cukup kencang, otomatis harus ada koreksi yang cukup sehat. Even naiknya, misalnya Excel naiknya 30%, kalau turunnya 15%, itu masih sangat wajar banget gitu ya dari topnya. Nah, yang bikin gak wajar adalah ketika kita ngambil posisi terlalu atas dan melihat koreksinya 15%, itu jadi gak wajar gitu. Tapi kalau kita ngelihatnya, oke, sudah rally panjang, terus kita menahan-nahan diri gitu ya, untuk nunggu, jangan beli di atas gitu ya, terus nunggu turun 15%, berarti risk teman-teman sudah cukup terbatas ketika teman-teman ngambil ketika koreksinya. Gitu sih. Oke, seperti itu. Saya naikin lagi nih pertanyaannya. Kalau Big Bang arahnya kemana ya, kok? Oke, Eee, seperti saya bilang Big Bang ini cenderung, dibuang gitu ya beberapa hari terakhir. Karena memang, ada aksi profit taking dari asing juga, kalau saya bilang, tergantung time frame kalau kita bilang. Kalau time frame-nya sangat panjang, saya masih percaya Big Bang masih sangat bagus. Terutama nanti ketika, ada sentimen suku bunga, teman-teman bisa perhatikan karena Big Bang ini terdampak banget dengan sentimen suku bunga. Bukan terdampak negatif, tapi terdampak positif karena ketika suku bunga naik, pendapatan mereka naik juga gitu ya, net interest income-nya juga naik. Jadi teman-teman bisa perhatikan Big Bang sini untuk sentimen yang BI menaikkan suku bunga tadi. Kemungkinan BI menaikkan suku bunga menurut saya cukup besar, gitu sih. Oke, kok kalau misalnya kita lihat nih kok ya, ketika membeli satu saham, misalnya pengalaman Ko Arvin sendiri, misalnya belinya buat day trade nih niatnya, tapi ternyata menarik buat di apa sih sebenarnya yang biasa kan ada orang suka gitu ya dari day trade ternyata menarik buat di swing nih. Apa sih yang perlu diperhatikan kalau memang mau melakukan hal itu? Oke, yang perlu diperhatikan adalah apakah titik resistennya masih jauh apa enggak. Contohnya kita ketika kita day trade gitu ya, kita lihat oh pada saat kita spekulasi di support day trade gitu ya. Nah, kita lihat tuh resistennya masih jauh apa enggak, masih ada potensi up kenaikannya enggak. Kalau sudah nggak ada space kenaikannya, maka jangan di hold gitu ya, karena potensi untuk turunnya jauh lebih besar. Tapi kalau space-nya itu masih cukup besar gitu ya, teman-teman bisa mempertimbangkan itu untuk swing. Apalagi ketika memang terjadi akumulasi di beberapa hari sebelumnya. Itu jauh lebih menarik buat saya. Oke, ini nih mungkin untuk di kolom komentar nih ada yang bertanya nih kok ya. Kalau boleh tahu watchlist Ko Arvin buat besok apa nih? Mungkin itu pertanyaan semua orang gitu ya. Oke. Kalau watchlist saya nggak jauh-jauh dari sektor pertambangan tadi seperti yang saya cerita gitu ya. Mungkin teman-teman bisa lihat pertambangan batu bara gitu ya. Teman-teman bisa lihat. Kalau saya sih personally, saya masih yakin perusahaan batu bara itu masih oke gitu ya. Dan teman-teman bisa perhatikan sektor-sektor yang mendukung perusahaan batu bara. Karena perusahaan batu bara itu tidak bisa kerja sendiri. Perusahaan batu bara itu harus butuh kontraktor pertambangan, harus butuh shipping. Nah, teman-teman bisa perhatikan sektor-sektor itu daripada teman-teman ngejar perusahaan pertambangan yang sudah naik rally tinggi, teman-teman bisa kejar perusahaan-perusahaan yang masih belum jalan gitu sih. Oke, saya habiskan aja ya pertanyaannya kok biar semuanya Boleh. terjawab di malam. Saham teh dan juga Boleh. bank digital
menarik nih kok. Oke, kalau kita bicara soal makronya lagi tidak ke arah sana kalau saya lihat ya. Karena bank digital tuh relate banget sama tech. Saham tech itu seperti saya bilang, secara siklus kalau ketika suku bunga naik itu buruk gitu ya buat tech. Teman-teman bisa teman-teman bisa relate sama perusahaan-perusahaan di luar gitu ya. Teman-teman bisa lihat Nasdaq gitu. Ketika the Fed kan sudah naikin suku bunga berkali-kali dan teman-teman lihat apa yang terjadi sama Nasdaq, turunnya luar biasa signifikan. Dan itulah yang terjadi di bank digital kita dan perusahaan tech yang ada di Indonesia juga sama. Karena ketika the Fed naikin suku bunga, BI juga akan tentu naikin suku bunga juga. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan, oke, apakah ini menarik atau teman-teman mau swing agak pendek aja mengambil secondary trendnya untuk mengambil cuannya aja jangka pendek gitu sih. Untuk SMDR gimana nih kok? Masih aman untuk beli sekarang? Mungkin lihatnya ke sektornya juga ya, untuk logistik seperti apa nih? Oke, kalau kita bilang SMDR itu perusahaan shipping ya, kita harus tahu bahwa perusahaan shipping ini sangat bagus banget gitu ya keuangannya karena memang terjadi supply chain yang terbatas gitu ya, shippingnya juga susah dan sebagainya. Teman-teman bisa tanya ke beberapa teman-teman yang ada di industri shipping bahwa harga ship itu naiknya luar biasa signifikan. Nah, dengan begitu maka shipping itu masih bagus banget ya ketika terjadi supply chain yang masih berantakan. Nah, jadi perusahaan shipping itu masih bagus. Tinggal kita cari harga yang terbaik di harga berapa. Dan menurut saya pribadi, saya belum melihat harga sekarang ini harga yang menarik untuk saya beli. Untuk sekarang ya. Kecuali saya melihat kalau misalnya dia terjadi pola apa, terus dia breakout, oke lah, saya baru ngambil. Tapi kalau misalnya belum ada konfirmasi, saya better tunggu di bawah banget. Mending nawar daripada saya masuk kecepatan, ternyata masih turun juga. Gitu sih. Gitu tuh pandangannya buat sektor shipping. Kok punya apa ya? Mungkin masukan, pesan buat teman-teman yang sedang memang berjuang di market, baik itu dia seorang trader, terus swing atau mungkin investor gitu yang jangka panjang. Untuk sebelum membeli saham, masukannya seperti apa? Apa yang perlu benar-benar dipertimbangkan? Oke, yang perlu dipertimbangkan adalah teman-teman harus belajar terus gitu ya. Saya percaya bahwa ketika kita di setiap fase dari saham itu sendiri kita belajar sesuatu gitu ya. Kita nggak pernah berhenti belajar dari misalnya contoh market misalnya di bulan Mei ini lagi berdarah-darah gitu ya. Padahal di bulan Januari sampai April itu bagus-bagusnya. Nah, teman-teman harus tahu bahwa memang pasar saham itu seperti itu. Ketika rally cukup kencang pasti akan ada koreksinya dan tinggal kita gimana caranya bijak-bijaknya untuk istilahnya mengambil sebuah keputusan karena ketika kita misalnya pasarnya lagi turun gitu ya kita kan tidak mungkin all in di satu harga karena kita tahu ini kemungkinan turunnya masih ada. Nah, otomatis yang kita harus siapkan apa? Yang kita harus siapkan adalah cash kita gitu ya. Jangan sampai kehabisan peluru. Ketika turun ya kita masih bisa untuk akumulasi lagi. Jadi yang teman-teman harus perhatikan adalah teman-teman harus punya ilmunya, money managementnya, sama belajar terus. Jangan pernah berhenti belajar. Even saya pun masih belajar sama orang-orang yang maksudnya punya pandangan yang berbeda gitu ya. Itu sih. Ilmunya, money manajemennya, dan juga terus belajar itu buat teman-teman yang sedang memang menjadi pelaku pasar hari ini, mau itu tipikalnya seperti apa, mau swing, mau day trade, mau scalper, atau apapun itu, semoga semuanya cuan selalu setiap hari, dan benar-benar ketika membeli sebuah saham, posisinya benar-benar tepat ya, jadi nggak cut loss, atau mungkin nggak average down gitu ya, kalau memang sedang masuk di pasar gitu ya. Corvin, terima kasih untuk waktunya di malam hari ini.